Saya belajar ini. Anda bisa pikirin, kalau saya suruh ngurusin YTP sebesar itu dan Ici sendiri sok aksi. Udah gue bisa, lu diem aja gitu. Gue yang urus. Kira-kira mau jadi apa coba gereja ini? YTP mau jadi apa coba? Tapi sejak saya ngerti kekuatan suami saya adalah ngatur staf kerja, saya serahin ke dia. Saya diem aja, saya gak ikut campur. Bahkan ketika Ici berdiri, saya udah putuskan. Kamu gembalanya, saya cuma istri gembala. Bukan ibu gembala. Catat ini baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa, salahin bapak, bukan ibu. Kunci dari kerjasama yang baik adalah mengenali kekuatan masing-masing dan mempercayai satu sama lain. Saya mulai percaya sama suami saya bahwa dia mampu jalankan ini dengan baik tanpa saya. Udah saya khotbah aja. Khotbah aja udah setengah mati, sok aksi mau ngurusin yang lain. Saya kalau ditanya apa-apa, Ciheni, itu tentang komsel gimana? Stop. Bukan urusan gua. Lu tanya Petrus. Ciheni, itu pembicara tamu. Sorry. Tanya Dominika. Kalau dulu Ciiren. Terus, Ciheni, itu nanti kalau urusan... Stop. Aku gak tahu apa-apa. Tanya sama leadernya. Ketika kita mengerti kata delegasi, semuanya jadi ringan. Kita gak terlalu stres karena kita gak perlu ngurusin semuanya. Ya namanya perempuan adalah cerewet-cerewet dikit. Ini kok kotor ya? WC kok bau ya? Kok tong sampah penuh gak dibuang ya? Gitu-gitu aja lah, namanya juga mama. Tapi selebihnya, saya belajar mempercayai. Awal-awal gereja Ici buka, saya bikin banyak kesalahan. Ngomel! Ini berantakan, itu berantakan, ini, mana. Lama-lama gue exhausted sendiri. Sekarang, udah gak mau ngurus lah. Sampai Ciiren yang ngerti ukuran standar saya, bingung-bingung. Kok dekorasinya begini doang? Jenny bilang apa? Tanya sama tim. Jenny diem aja. Oh, udah berubah, Ci. Udah lebih mempercayai dan mendelegasi. Udah gak mau pusing lah. Kalau ngikutin standar saya, dekorasi mesti begini, dekorasi mesti begitu. Ici mau habis berapa? Udahlah, gak usah pusing lah. Natal juga setahun sekali, itu pohon Natal besok pagi kita udah gak lihat lagi, bye-bye. 1 Korintus 12, kita lihat. Ayat 20. Baca sama-sama yuk. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ici paling butuh siapa coba di gereja ini? You know? Dalam running the church maksudnya, dalam menjalankan ibadah. Kira-kira menurut Anda bagian terlemah yang paling dibutuhkan siapa? Kalau ada yang jawab benar, saya kasih kaos 1. Siapa? Ibu asrama. Yang paling penting kerjaannya di gereja Ici supaya ibadah itu jalan adalah OB. Anda pikir Anda semalam enak-enak tidur, mereka tidur. Mereka kerja sampai jam 5 pagi tadi malam. Karena jemaat gak mau pulang, masih foto-foto. Jadi mereka terpaksa nunggu sampai semua cabut, 1.30 baru bisa susun kursi, bersihin balon-balon yang pecah di lantai. Saya kasihan, saya udah bilang sama Jojo, pasti habis ini masuk angin semuanya. Saya kasih tahu, tanpa mereka ibadah gak jalan. Anda pikir siapa yang datang paling awal dan pulang paling malam tiap kali kita ibadah? OB. Ini mumpung tahun baru, kasih tips. Firman Tuhan berkata, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kita belajar gini, jangan menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Di dalam kelemahan mereka, mereka juga punya kekuatan yang kita butuhkan. Jangan lihat fokus kepada kelemahan pasanganmu. Fokus pada kekuatannya, karena setiap orang punya kelemahan dan kekuatan. Kalau Anda selalu fokus sama kelemahan, Anda akan berkata gini, gue gak cocok sama lu gak bisa apa-apa, lu mah payah. Tapi kalau Anda fokus sama kekuatannya, Anda akan menyadari bahwa kita satu sama lain saling melengkapi. We complement each other. Anak saya waktu lihat saya khotbah di malam Natal,
Lalu suami saya bangkit berdiri dan tantang orang terima Yesus. Anak saya bilang gini, Mami, you and Daddy are meant for each other. Artinya kalian berdua tuh memang jodoh, dia bilang gitu. Saya bilang, kenapa kamu baru sadar sekarang? Udah telat, anak udah gede. Dia bilang, wow, kalian cocok banget. Teman-teman kita bilang, mama papa kamu tuh cocok satu sama lain. Puji Tuhan kalau anak-anak kita bisa lihat kita cocok. Amin. Kita saling membutuhkan.